Oke, sebelum lanjut aku ganti dulu ini rename ya. Untuk dashboard-nya huruf besar, sesuaikan dengan controller. File controller itu pertama diawali huruf besar ya. Kemudian ini ya, ini sebelum masuk ke dashboard dia kan harus login ya. Kalau dia nggak punya session, maka dia akan diarahkan ke halaman ini, ke halaman login. Sekarang kita mau bikin itu. Oke, yang di native itu dia ada 20 footer, di native itu dia sebelum di dashboard ini. Oke, di native itu dia ada di indeksnya, jadi sebelum ke indeks dia kalau ada sessionnya akan diarahkan ke dashboard, kalau nggak ada akan diarahkan ke login. Untuk yang pakai kode igniter kita bisa menggunakan function ya. Di sini pertama di dashboard ini kita bikin construct dulu, function underscore construct nah isinya parents underscore construct. Kemudian kita akan membuat function ya, namanya check not login ini ya. Nah, function ini kita akan bikin di file helper. Nah, kita save dulu ya, kemudian di helper ini kita bikin satu file namanya fungsi ya, fungsi underscore helper. Kita bikin helper PHP. Oke, isinya nanti itu oke, kita buat file namanya fungsi underscore helper. Di sini kita buka dulu tag PHP, kemudian untuk yang nggak perlu ya, kita bikin function namanya check already login. Ini akan mengecek jika sudah login. Oke, ini $ci sama dengan dan get instance kemudian $user session sama dengan $ci session user data. Kita belum punya, kita akan membuatnya nanti ya. Kita ambil satu aja, misalnya ID user. If user session, jika ada sessionnya maka akan redirect ke dashboard ini ya. Oke, kita perlu satu lagi. Cek not login. Jika nggak login maka ini sama ya, jika tidak ada user session maka akan di redirect ke host/login.
kita belum punya ya redirect ini. Kita save dulu, ini pastikan sudah benar, kita tutup dulu. Sekarang sebelum kita bisa menggunakan tadi helper ini, kita perlu melakukan konfigurasi ya di dalam autoload kalau nggak salah. Oh, iya, di dalam autoload ini kita perlu menambahkan libraries ya. Library, jadi selain database kita akan menggunakan session. Selanjutnya kita load juga filenya, file helper tadi di dalam helper ini ya, helper, kemudian koma, filenya tadi namanya fungsi. Oke, save, tutup. Kemudian kita akan membuat controller out di sini, out titik ya. Nah, isinya ini dulu, coba copy, paste ya. Ini out, kemudian kita bikin tutupnya di sini. Kita bikin function public function login. Jadi kalau dia nggak berhasil, nggak masuk ke dashboard, dia akan masuk ke sini. Kita coba dulu echo login dulu ini ya. Kita lihat hasilnya. Ini kan udah ke dashboard ya. Ya, kalau nggak punya session akan diarahkan ke login ya, nggak bisa ke dashboard dulu. Oke, ini misalnya dashboard nggak bisa ya. Ini misalnya ke sini nggak bisa, dia harus ke host dulu. Sekarang kita mau bikin tampilannya. Oke, dari controller out ini kita akan mengarahkan ke view-nya ya. $this load view, kita akan mengarahkan ke login, dan juga kita pakai function tadi yang cek ini ya, cek already login. Jadi jika sudah login ya, dia akan ditendang gitu ya. Kalau udah login dia nggak bisa ke halaman out ini ya, ke halaman login. Oke, sudah ya. Sekarang kita bikin view-nya di view sini ya, namanya login. Oke, ini kita coba dulu view halaman login, save, berhasil. Nah, view halaman login ya. Sekarang tampilannya kita ambil dari sini, dari login ya, dari sini aja. Oke, semuanya kita copy, yang ini nggak perlu, kita copy, pastekan di sini, paste. Oke, kita betulin dulu asetnya, aset. Oke, if user, if session, kita nggak pakai ini, kita akan mengolah ini di controller ya. Jadi dulu ini aset, kemudian form.
Oke, untuk ini kita nggak akan memproses ini di controller ya ini juga eh, ini mau kita bikin alat aja script seperti ini ya. Kita bikin dulu. Oke, kita betulin name-nya pas, name user, actionnya ini kita arahkan ke set URL. Set URL juga bisa ya, tapi aku pakai set URL aja. Set URL kita arahkan ke aus, kemudian proses ya. Save dulu, kita lihat hasilnya. Nah, ini login. Sekarang kita bikin ini ya, prosesnya, aus proses, public function, aus public function proses. Post sama dengan dollar list ya. Dollar list kita ngambil apapun yang diinputkan dari inputan, kita ambil semua dollar list input post ini ya, kita ambil semuanya. Tuh, kita bikin variabel dollar post, kita print r dulu, print r dollar post. Oke, kita coba dulu ya, masukkan, refresh, admin masuk ya, user admin pas admin. Oke, kita duplikat nih. Nah, oke, di controller pertama-tama kita bikin construct dulu, function construct parent underscore construct. Oke, kita perlu ngeload modelnya ya, dollar list model, dollar list load model. Kita perlu user underscore model. Kita belum punya, kita bikin dulu. Kalau nggak bikin nanti error ya. Ini kalau nggak dibikin nanti error karena dia nggak tahu. Oke, kita bikin modelnya di sini. User berapa besar ya? User underscore model titik. Oke, di atasnya kita copy ini, copy model user model extend ci model. Save ya. Sekarang nggak error lagi. Oke, nggak error lagi ya. Selanjutnya balik lagi sini ya,
Untuk prosesnya kita lihat dulu di sini. Proses ini kan diarahkan ke login, diarahkan ke sini ya, untuk proses ya. Oke. Oke, kita komentari dulu nih. Selanjutnya kita sudah punya data yang masuk di post. Kita mau olah datanya $this. Kita arahkan ke model yang $this user model. Kita bikin fungsinya login, parameternya $post. Oke, kemudian kita bikin notifikasi if jika $query, kita bungkus ini dalam variabel $query sama dengan $this user model. If $query numbers if $query numbers lebih dari 0, ini artinya ada datanya ya, berhasil login, maka kita akan bikin session. Kita bikin dulu variabel $params sama dengan array. Oke, isinya ID user $, ini $row. Oke, kita tampilkan rownya. $row sama dengan $query row. Oke. Ini dapat satu row, terus kita mau bikin sessionnya. $row ID user. Yang ini sesuai dengan di database ya. Sesuai dengan database ini. User ID user sesuaikan. Kemudian nama user, satu lagi username, level ya, ada levelnya, baru bikin dulu. Oke, udah dapat params, kemudian kita masukkan ke session $this session. Kita set user data params. Oke. Jika berhasil, kita echo ya, echo script ya, kita bikin script.
echo script, terus alert login berhasil, kemudian diarahkan ke window location sama dengan window location, misalnya dari set URL dashboard, kita ke dashboard selanjutnya echo ini if ya, if di sini ini angsnya ini jika gagal ya, copy aja. Gagal login, diarahkan ke auth. Oke, yang ini kita save, ada yang error. If titik koma, oh iya ini titik koma, ini titik koma, dan ini echo ya, echo save. Oke, kita ke user model, kita bikin functionnya tadi, function public function origin, parameternya post. Ini kita mencocokkan username dan password ya. This odp select all this db from ada user, kemudian this db where username post username where lagi password, password. Oke, kemudian kita return this db get save. Yang ini sesuai dengan database, yang ini sesuai dengan inputan. Kita lihat di loginnya tadi, inputannya user, pas kita ganti ya, ini sesuai, yang ini username bersama dan ini password. Oke, save ya, kita lihat hasilnya, refresh. Oke, username admin, password admin, login gagal. Kenapa? Kita cek dulu. Tadi gagal karena untuk password ini kita belum mengurainya lagi ya, dia kan pakai SHA-1, jadi kita cocokkan dengan SHA-1. Oke, kita coba dulu ya, kita coba lagi.
refresh, admin, mungkin berhasil ke dashboard. Tapi kalau sudah ke dashboard dia nggak bisa ke out lagi, out lagi nggak bisa, dia harus logout ya. Sekalian kita bikin logout yang gampang ya, logout akan diarahkan ke out logout. Oke. Out kita bikinnya di sini, public function logout. Oke, untuk logout gampang aja, kita kasih params array, ini param yang ini, kemudian dari param ini kita unset this session unset user data param. Oke, kemudian kita redirect ke out login. Oke, save ya, save. Tapi sebelum itu di dashboard ini, di dashboard view dashboard ini kan masih manual ya, menampilkannya bukan manual gini, harus menyesuaikan dengan nama dari user ya. Echo dollar is session user data, nama user. Save. Oke. Jadi nanti ini tampilannya dinamis yang admin ya. Ambil dari nama user. Kita coba logout ya. Logout. Logout. Sepertinya untuk logout ini base URL-nya belum benar ya. Kita ke template header base URL. Nah, iya. Oh iya. Oke, ini kita ganti save URL. Base URL sebenarnya bisa juga untuk bedain aja. Oke, refresh logout. Oops, error ya, nggak undefined variable row ya, karena ini nggak diketahui ya row ID usernya apa. Jadi sebenarnya nggak perlu, karena kita mau unset yang ininya saja, yang di dalam param, di dalam session. Oke, save. Kita coba lagi, refresh logout. Oke, logout. Kita coba login dengan yang lain, misalnya